Sebelum belajar, mungkin kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih buat anak kelas 7 ya, yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu yang Bapak ucapkan juga terima kasih yang telah semangat ya untuk melaksanakan kegiatan PSAS ya. Dan untuk lebih selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, sesuai kelasnya masing-masing ya. Yang pertama Aditya Permana, Alia Isnaini Salama, Alfiana Putri Hidayat, Akso Al-Fariji, Arya Perdana, terus Aulia Ahmad Febrianti, Ayu Sipah Fauzia, Aja Fani Multajam, Chandra Dwi Dharma Kusuma, Dean Ramadan, Devania Anggita Setiawan, Damar Fatih Ataya, Dinda Maulidatul Umia, Elang Putra Berlian, Elsa Deni Saputri, Eria Aswa Natasya, Padri Al-Hafiz, Gadis Nawangulan, Huta Barat Jenny, Juan William. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita sudah mengabsen. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin sedikit memberikan motivasi ya, gimana cara belajar dengan baik dan efektif. Yang pertama ketika guru menjelaskan, ketika guru memberikan kesimpulan, silakan untuk menelaah dan memperhatikan kepada apa yang disampaikan oleh seorang guru ya. Dan yang kedua, ini ya, pada Bapak ingin mereview kembali ya mata pelajaran sebelumnya ya, terkait masalah konflik dan integrasi ya. Bapak ingin bertanya nih kepada kelompok A, kelompok B ya, kamu pernah mendengar kata konflik? Pernah. Menurut kamu apa sih konflik itu? Coba kelompok A, silakan atas nama Adi Raka. Menurut kamu apa sih konflik itu? Nama saya Raka Adi. Ingin menjawab pertanyaan. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang nyata seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya.
dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan pesaingnya. Oke, kita tekan dulu dong. Oke, itulah tadi ya yang dijelaskan oleh teman kita, ya sangat luar biasa ya, sangat kompleks masalah penguraiannya. Nah, yang kedua, Bapak ingin tanya, menurut kamu ya konflik terbagi berapa bagian sih? Ya, yang kamu tahu aja ya, tidak harus secara lengkap, tapi yang kamu tahu saja. Silakan untuk kelompok 2 atas nama Nama saya Aureliana Tania Ramadhani. Kelompok B. Macam-macam konflik dalam masyarakat adalah konflik pribadi, konflik politik, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, dan konflik internasional. Oke, terima kasih atas Aurel dari jawabannya. Ini sangat luar biasa ya untuk kelompok A dan kelompok B. Ternyata kamu masih ingat ya materi-materi sebelumnya. Nah, untuk materi siang hari ini ya tidak lebih kerennya yang kita akan simak ya, tapi Bapak ingin menjelaskan dulu ya tujuan dari yang namanya pembelajaran ya peran pelaku ekonomi. Ya, peran pelaku ekonomi ternyata terbagi 3 bagian. Ya, ada yang tahu? Belum ya, karena belum dijelaskan. Ya, ternyata terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah peserta didik, ya, mampu mengidentifikasi peran pelaku ekonomi. Ya, lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisa peran pelaku ekonomi. Ya, yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisa peran pelaku ekonomi. Yang keempat adalah peserta didik dapat mendiskriminasikan dari hasil peran pelaku ekonomi 4 sektor. Ya, mungkin secara tidak langsung kamu sudah mengetahui ya salah satu contoh dari peran pelaku ekonomi. Nah, sekarang Bapak ingin tanya ya, Bapak ingin tanya, ini ada tes agak sedikit gangguan ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik dari yang namanya pelaku ekonomi ya. Pertanyaannya sangat simpel. Kapan ketika kamu jam istirahat ya, tentunya kamu harus ngapain? Istirahat ke kantin ya. Untuk ngapain ke kantin? Nah, itu adalah salah satu faktor pelaku ekonomi. Pertanyaannya ya, Bapak ingin tanya dari yang namanya pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, adakah keluarga Anda yang berkegiatan ekonomi penyedia bahan baku produksi ya? Atau kamu tahukah kedua orang tua kamu bekerja di mana? Ya, itu adalah bagian dari yang namanya pertanyaan pemantik. Ada yang tahu apa yang disebut dengan pertanyaan pemantik? Silakan. Ada yang tahu? Aurel ya? Yang pertanyaan pemantik. Bisa disebut ya? Ya.
Oke, bagus dulu. Ya, oke. Itulah tadi salah satu contoh ya pertanyaan dari yang namanya pemangku. Nah, sekarang untuk orientasi pertama yang Bapak berharap nanti ini ada salah satu video ya, tolong kamu simak dan amati dari video tersebut. Lalu nanti kamu ya, Bapak berharap setelah mengamati video tersebut nanti ada tugas berikutnya. Oke, silakan untuk tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Yang kedua adalah rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, kita akan membahas masing-masing pelaku kegiatan ekonomi ini beserta perannya. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Rumah tangga produsen atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kegiatan utama rumah tangga produsen atau perusahaan adalah memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama, perannya sebagai seorang produsen sendiri adalah sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudah jelas tadi, kegiatan utama dari rumah tangga produsen adalah menghasilkan produk dan jasa. Kemudian peran yang kedua, peran rumah tangga produsen sebagai seorang konsumen, yaitu sebagai pengguna faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian yang didapat dari rumah tangga keluarga. Nah, sebuah perusahaan juga secara otomatis menjadi seorang konsumen, yaitu atas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Perusahaan membutuhkan karyawan untuk memproduksi. Perusahaan mungkin juga membutuhkan tanah untuk mendirikan tempat produksinya, atau mendirikan pabriknya, atau mungkin mendirikan kantornya, dan memerlukan modal serta keahlian seseorang. Nah, faktor-faktor produksi inilah yang berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian ini yang hanya bisa didapat dari rumah tangga keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, peran rumah tangga produsen sebagai seorang distributor adalah mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kegiatan utama menghasilkan produk dan jasa secara langsung mempengaruhi kelancaran pasokan barang dan jasa. Jika barang atau jasa, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu lancar, maka pasokan barang yang dibutuhkan oleh konsumen juga akan lancar. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua adalah rumah tangga keluarga atau konsumsi. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Peran rumah tangga keluarga atau konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama adalah peran rumah tangga keluarga sebagai produsen, yaitu menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen. Nah, kemudian peran yang kedua adalah sebagai konsumen.
yaitu rumah tangga keluarga menjadi pelaku ekonomi yang paling banyak mengkonsumsi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Mereka ini adalah pangsa pasar yang sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran rumah tangga keluarga sebagai distributor. Nah, rumah tangga keluarga berperan sebagai distributor dengan membuka warung atau toko, menjadi pedagang dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Jadi rumah tangga keluarga berperan sebagai penyalur barang dari produsen langsung ke tangan konsumen. Kemudian selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan sama sekali dari pemerintahnya. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat bisa hidup dengan layak dan damai. Peran rumah tangga pemerintahan dalam kegiatan ekonomi yang pertama sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa atau bisa berupa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, misalkan minyak yang diproduksi oleh badan usaha milik negara yaitu Pertamina, listrik oleh PLN, pesawat terbang oleh Dirgantara Indonesia, serta akses pendidikan, ya, sekolah-sekolah negeri maupun universitas, kemudian dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian peran rumah tangga pemerintah sebagai seorang konsumen adalah membeli barang-barang konsumsi seperti alat-alat kantor, mobil dinas, bahkan peralatan perang. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan tenaga kerja dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Kita tahu bahwa roda pemerintahan bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Memungut pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kemudian yang ketiga adalah membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Nah, itulah peran rumah tangga pemerintah. Selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi dari masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah pelaku kegiatan ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri seperti perdagangan, pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Nah, setidaknya ada 3 peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah mengekspor. Nah, jika negara kita membutuhkan barang dan jasa atau faktor-faktor produksi dari masyarakat negara lain, maka negara lain akan mengekspor barang dan jasa yang kita butuhkan. Tahukah kalian bahwa Jepang sebagai negara industri telah mengekspor berbagai jenis kendaraan ke negara kita? Kalian pasti mengenal merek Yamaha, Suzuki, Honda, Toyota, dan Kawasaki. Nah, selain kendaraan, barang-barang yang diekspor ke Indonesia adalah makanan, minuman, alat hiburan seperti televisi, video player, radio, pakaian, alas kaki, dan kebutuhan lainnya. Kemudian, peran yang kedua sebagai pengimpor. Nah, jika masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa atau faktor-faktor produksi dari negara kita, maka mereka akan mengimpor barang dan jasa yang mereka butuhkan dari negara kita. Pada umumnya, masyarakat luar negeri mengimpor barang kerajinan dari Indonesia seperti ukiran Jepara, kerajinan rotan, pakaian, alas kaki, peralatan elektronik, kertas, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya. Adapun contoh jasa yang mereka impor dari negara kita adalah dengan mendatangkan grup-grup kesenian atau artis-artis Indonesia untuk menghibur mereka. Selain itu, ada juga faktor-faktor produksi yang mereka butuhkan dari negara kita. Misalnya, faktor produksi alam yang mereka impor dari negara kita adalah karet, minyak bumi, timah, tembaga, aluminium, tembakau, dan lain sebagainya. Mereka juga mengimpor tenaga kerja dari negara kita yang jumlahnya sangat melimpah.
Nah kemudian peran yang ketiga adalah sebagai mitra kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara sangat diperlukan untuk memajukan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat luar negeri merupakan mitra kerjasama yang baik untuk memajukan ekonomi. Kerjasama dengan masyarakat luar negeri meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mitra kerjasama produksi. Ya. Di sini dibahas masalah standar kualitas dan jumlah produksi barang tertentu. Misalnya adalah seperti minyak. Contoh kerjasama ekonominya yang tergabung dalam Organization of Petroleum Exporting Countries atau yang disingkat sebagai OPEC. Kemudian kerjasama dalam bidang perdagangan, yaitu membahas masalah perdagangan dengan tujuan memperlancar arus distribusi barang antar negara. Contoh kerjasamanya adalah World Trade Organization atau WTO. Contoh lain adalah kerjasama di bidang tenaga kerjaan. Contoh kerjasamanya adalah International Labour Organization atau ILO. Nah, itulah pelaku-pelaku ekonomi beserta peran-perannya. Selanjutnya ada sebuah kuis. Pak Joko memiliki lahan seluas 5 hektar. Lahan tersebut disewa oleh sebuah perusahaan makanan untuk ditanami jagung, yang kemudian akan diproduksi menjadi makanan ringan atau snack. Pertanyaannya, berdasarkan cerita tersebut, dalam kaitannya dengan materi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, maka Pak Joko menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi, yaitu sebagai, nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Tadi kamu sudah menonton ya, menonton video yang telah disampaikan terkait masalah pelaku ekonomi ya. Nah, yang kedua berikutnya di sini Bapak minta ada yang namanya pengorganisasikan kelompok. Oke, ya nanti Bapak kasih waktu ya setelah kamu sudah melihat dari video pelaku ekonomi ya, nanti Bapak minta kamu buat kelompok ya. Ini ada 3 kelompok ya, nanti Bapak kasih aba-aba ya, nanti tolong yang dikomandai oleh KM-nya ya, nanti KM-nya akan memberikan instruksi terkait masalah pengkelompokan. Untuk itu, untuk KM jangan lupa ya, nanti ini Bapak sudah memberikan layout tentang kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti Bapak hitung dengan hitungan 3, 2, 1 kamu sudah membuat kelompok. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Iya. Gimana dengan materi tadi, bisa dipahami tentang pelaku ekonomi? Bisa ya? Nah, nanti Bapak hitung dengan hitungan 3, 2, 1. Silakan untuk membuat kelompok. Coba tolong dibantu ya, siap ya, tolong ya. Oke, ini. Nah, siap. Nah, silakan duduk. Semua kelompok sudah rapi ya, Oke, sudah rapi semuanya. Oke, Bapak mau tanya sebelum Bapak membagikan LKPD ya, sudah siap tentang buku paketnya? Sudah siap? Sudah siap. Hanya buku paket doang? Tidak ya. Tentunya dengan apa? Dengan handphone sebagai apa? Alat
Oke, sebagai alat media pembelajaran yang berupa teknologi, ya. Oke, paham ya? Karena sudah dibuat ya. Dan nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ini kelompok 1 ya, yang ketuanya oleh Adit. Ya. Ini kelompok 2 yang diketuai oleh Aurel sama Masuk. Dan ini kelompok 3 ya, yang oleh Nayla. Oke, tes. Oke, dari 3 kelompok sudah bagian semua? Sudah ya? Sudah. Bapak mau tanya, siapa yang belum kebagian LKPD? Sudah semua ya? Oke, di situ ada LKPD terkait dari hasil video yang tadi kamu lihat. Ya, silakan untuk didiskusikan. Ya, Bapak minta nanti waktunya kurang lebih 15 menit ya untuk pengerjaan LKPD. Ya, ada yang belum paham terkait LKPD tersebut? Paham belum? Udah paham ya? Oke, kalau memang belum paham, nanti Bapak akan membimbingnya gimana caranya untuk mengisi suatu LKPD yang sebagai materinya tadi dari video tersebut ya. Sudah paham ya? Kelompok 1 sudah siap? Siap ya? Oke ya? Oke. Oke, kelompok 2 oke? Siap. Kelompok 3 gimana? Udah siap? Oke, siap. Oke, silakan dikerjakan ya sesuai tadi yang kamu lihat video pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi 4 sektor. Bapak kasih waktu 15 menit untuk proses pengerjaan LKPD tersebut. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke, paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait masalah. Oke, kelompoknya ada yang perlu ditanyakan? Oke, ini terkait Oke, ya paham ya. Di situ tadi ada kelas ya, ada kelas. Nanti kamu silakan diisi kelasnya. Kelas berapa? Kelas 7 ya. Di sini ada nama kelompok ya. Ya, nanti nama kelompok kamu boleh sebutkan nama kelompoknya nih. Ya, karena ada 8 orang, silakan masukkan ke dalam kelompok ini ya. Karena sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Lalu di sini ada salah satu informasi cara pengisian LKPD-nya sesuai dari materi Bapak sampaikan. Ya, paham ya? Kelompok paham ya? Oke, kelompok 2 udah paham ya? Oke, kelompok 3 udah paham? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Kelompok 3 sudah paham? Oke, di sini ada petunjuk cara pengisian LKPD ya. Di sini ada simaklah tayangan video dengan pelaku ekonomi yang tadi tadi sudah ada. Di sini ada namanya. Silakan
mengumpulkan informasi melalui sumber-sumber yang relevan, ya seperti buku IPS. Ya, setelah itu nanti kamu boleh juga menggunakan handphone sebagai media teknologinya. Ya, nanti dari hasil tadi itu kamu simpulkan dalam satu resume seperti ini. Ya, dari hasil total itu. Nah, ini bisa dilihat di dalam yang namanya apa? Handphone. Ya, silakan ya. Oke, paham ya? Oke, kelompok 1 ada kesulitan? Ya, kenapa? Ya, ini sudah jelas. Ya, di sini sudah ada contoh pelaku ekonomi. Ini salah satu tahapan-tahapan. Ya, ini ada pelaku ekonomi dan produsen. Nah, sekarang yang kamu harus ini kondisi. Ini kegiatannya ngapain? Ini kegiatannya ngapain? Ini kegiatan ngapain? Nah, dari situ tadi ada di nomor 3 ya. Jadi nanti kamu dari hasil video yang tadi kamu simpulkan. Ya, bisa lihat di media handphone sebagai bagian dari media. Ya, nanti kamu simpulkan yang terkait masalah tentang pelaku ekonomi rotan ini. Nanti kamu tulis ini. Ya, setelah itu nanti ada di mana untuk kelompoknya akan mempresentasikan. Oke, paham ya? Oke, silakan dikerjakan, bisa boleh melihat dari media handphonenya. Ya, oke, silakan. Oke, kelompok 1 ada lagi? Ya, oke, silakan. Oke, ada kesulitan? Ya, ada kesulitan terkait masalah peran pelaku ekonomi? Ya, kenapa Pak Juri? Ya, iya, kamu tinggal mindahin aja. Ya, tinggal mindahin. Ya, nanti kamu buat resume-nya. Ini buat keterangan dari hasil tadi. Nanti kamu tadi sudah menampilkan video pembelajaran ya terkait masalah peran pelaku ekonomi. Nah, di sini untuk lebih spesifik lagi, mereka mengarah kepada yang namanya salah satu bentuk pelaku ekonomi yang berupa apa? Berupa perajin rotan. Ya, nanti kamu simpulkan dari hasil salah satu pelaku ekonomi tersebut. Ya, nanti kamu bisa lihat di handphone cara resumenya. Oke, ya, paham ya? Oke, ya, kenapa? Iya, ini sudah tutup. Kamu tinggal tuangkan saja, tinggal dipindahkan saja. Ya. Nanti kamu tinggal cari resumenya saja. Tadi kan video disampaikan, tinggal kamu buat keterangan dari hasil namanya. Ya, betul. Boleh ditambahin, boleh. Ya, oke. Silakan dicari ya. Ya, kenapa? Gadis kenapa? Ya, nah, iya tinggal dipindahin dong. Ya, tinggal dipindahin. Ini kan udah salah satu pelaku ekonomi. Ya, ini ada beberapa item yang nanti kamu akan di sini. Nanti akhirnya kamu akan membuat suatu resume atau keterangan dari hasil video yang tadi Bapak tayangkan. Ya, silakan. Ya, oke, ada lagi kelas kelompok kenapa? Sudah paham? Silakan disalin ya. Disalin tentang hasil dari ya. Kan udah ada jelas pelaku ekonomi 1. Ya, di sini adanya penjual. Oke. Ya, tulis. Nah, ya, silakan. Kenapa? Catat. Oh, tulisannya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kebaca ya. Yang penting tulisannya kebaca. Ya, oke. Nanti dibagi 2 ya. Yang satu nulis untuk salah satu contoh pelaku ekonominya. Nanti yang kedua ini adalah untuk mencari analisanya ya tentang pelaku ekonomi tersebut. Oke. Kelompok 1 ya. Nanti dibagi 2 ya.
Ya, ini ada menuliskan tadi yang situ bisa langsung mencari ya dari hasil resume dari pelaku ekonomi tadi. Ya, Adin ya. Oke. Ini udah jelas ya? Oke, siap. Oke. Oke. Silakan dicari. Iya, itu salah satu video. Nah, nanti informasi saja ya terkait LKPD yang ada di halaman 3 itu kamu suruh menganalisa ya. Menganalisa silakan nanti cari bisa di handphone sebagai medianya. Ya. Paham ya? Untuk kelompok 3 ya, tadi ada 3 yang harus dikerjakan ya. Nanti yang ketiga itu nanti kamu bisa cari di handphone terkait masalah medianya ya, media pembelajarannya. Oke, ya. Silakan untuk mencari materinya. Yang ini silakan dia. Oke. Kelompok 1 sudah sampai di mana? Ya, baru dikit lagi ya. Ya, sedikit lagi. Ya, silakan nanti dibuatkan resume-nya. Ya, resume-nya. Di Bapak kasih waktu tadi sekitar 15 menit ya. 15 menit. Sekarang sudah menit. Oke, kurang lebih. Oke, nanti kurang lebih ada 10 menit lagi ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan untuk mencari ya dari yang namanya resume ya atau keterangan dari peran pelaku ekonomi. Oke, silakan didiskusikan ya, silakan ya. Jadi oke, tidak apa-apa ya. Jangan lupa ya, nanti kamu tulis kelas 7C ya kelas berapa? Kelas 7C ya, jangan sampai lupa ya, nanti kamu lupa ya, saking enaknya menulis ya, membuat resume tentang salah satu peran pelaku ekonomi, kamu lupa untuk menuliskan kelasnya ya. Oke ya, kelompok 2 sudah hampir selesai ya, kelompok 2 sudah hampir selesai ya. Oke, kelompok 1 gimana? Sampai di mana kelompok 1? Oke, berarti sudah memindahkan ya, sudah memindahkan dari LKPD 1 ke ya. Ini oke, siap. Di sini ada peran pelaku ekonomi. Ini penjual, penajin, produsen. Ya, ini salah satu dari contoh pelaku ekonomi ya. Ini kegiatannya sebagai apa? Memproduksi barang ya. Barang-barang itu sudah ada. Oke, nanti kamu tinggal buat resume ya. Resume nanti bisa kamu lihat itu di handphone sebagai alat medianya. Ya, silakan dicari ya. Ini waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Silakan dicari. Ya. Terus ada lagi kelompok ini sudah bisa, sudah ya, sudah ya. Nah ini oke, ini sudah. Ini adanya penjual, penajin, produsen barang, kerajinan rotan, pembeli konsumen barang kerajinan dan rotan. Kegiatannya memproduksi barang kerajinan rotan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Ini sudah keuntungan garis miring laba nggak masalah ya? Laba. Oke. Ini kelompok 2 udah hampir selesai. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah lihat? Nah, kelompok 3 di sini sudah sama ya. Contoh pelaku ekonomi terdiri dari penjual, ya penajin, produsen barang, kerajinan petang, ya pembeli konsumen barang kerajinan rotan. Ya, untuk kelompok 3 ini untuk nama kelompoknya belum dituliskan ya. Belum dituliskan dan juga kelasnya belum dituliskan. Jangan lupa dituliskan nama-namanya ya. Ini bisa ke bawah ya, bisa ke bawah. Oke. Terus yang ini sudah dicari ya, dicari ini.
ini udah bagian dari sini. Ini udah bagian dari sini. Nah, oke. Iya, yuk. Yes. Di sini silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan seperti buku pakai IPS. Nanti kamu tinggal cari. Nanti kamu tinggal meresum, membuat keterangan dari video yang Bapak tayangkan tadi. Yang lalu nanti kamu buat resume seperti misalkan salah satu pelaku ekonomi kerajaan Rotan adalah terdiri dari apa dan macam. Oke, ya seperti itu ya. Yang dari kelompok satu ada lagi? Udah ya, hampir selesai ya. Hampir selesai. Ya, silakan. Ini sudah. Nah, ini kerjasama yang baik nih. Ini kelompok satu ini luar biasa nih. Ini kelompok kerjasama yang baik ya. Semua teman-temannya bekerja dan membagi tugasnya masing-masing ya. Ada yang menulis, ada yang mencari, ada yang membacakan ya. Ini membacakan salah satu sumber dari yang namanya peran pelaku ekonomi ya. Silakan ya. Nah, silakan dilanjutin ya. Dilanjutin. Nah, kelompok 2 gimana? Sudah sampai mana kelompok 2? Sudah sampai resume ya? Sudah sampai resume. Resume nanti bisa pakai dengan kertas kalau memang tidak muat, bisa juga di dalam kertas KKP tidak apa. Ya, ini coba lihat. Ini adanya pelaku ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan pelaku ekonomi mampu membantu ekonomi bersama keluarga. Contohnya pelaku ekonomi adalah para